Baik, di sini saya Marcel Valentino. Saya akan bertanya tentang pengamalan sila pertama Pancasila kepada saudara. Nama saya Marcianus Preta Manulang. Baik, untuk kepada saudara Marcianus, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menunjukkan sikap saling menghormati antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Paling simpelnya adalah kita harus bersikap ramah kepada mereka. Jika kita tidak ramah kepada mereka, tentu itu tidak menimbulkan hal positif di antara kita ya, contohnya. Karena cara kita bergaul, cara kita berteman, berelasi, itu adalah salah satu contoh sikap toleransi dan penempatan. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua, menurut saudara, kenapa penting untuk tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain? Yang pertama itu setiap agama itu punya keyakinan tersendiri ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk menekankan ajaran agama kita kepada orang lain. Tentu kita mengimani agama mereka, mereka pun mengimani agamanya. Itu tidak bisa kita paksakan karena keyakinan itu harus muncul dari kesadaran, bukan dari tekanan. Baik, terima kasih juga atas tanggapannya. Dan untuk pertanyaan terakhir kepada saudara Marcianus, apa yang Anda lakukan jika melihat seseorang dihina karena agama dan kepercayaannya? Pertama itu ya, dari saya itu tidak mendukung yang namanya pembinaan antar agama itu. Ya, contohnya itu kita harus berdialog, harus bercerita apa yang terjadi jika terjadi penghinaan agama itu. Kita cari jalan keluarnya, apa solusinya. Itu adalah satu contoh, melakukan pendekatan juga. Baru yang kedua, saya tidak mendukung yang namanya penghinaan antar agama itu. Tentu kebijakan yang paling utama adalah melaporkannya ke pihak berwajib. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Jika saya ditanya kenapa agama itu tidak boleh dihina, karena itu keyakinan. Baik, terima kasih. Salam Pancasila. Halo semua, perkenalkan nama saya Wesley Yeremia dengan NIM 523325031. Pada saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu baik Kak Erika. Saya ingin bertanya mengenai pengamalan sila kedua, di mana sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Kak Erika nih, gimana sih penerapan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita? Menurut saya penerapan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati sesama tanpa membedakan ras, suku, walaupun kita berbeda tapi kita tidak boleh membedakannya. Terus bersikap ramah, sopan kepada teman-teman sekitar kita dan tidak melakukan perundungan di masyarakat. Itu saja kan? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Kak Erika yang sudah dapat diwawancara pada malam ini. Sekian video ini, salam Pancasila. Mewawancarai mengenai sila ketiga Pancasila dengan saya sendiri, Nana Sabtabila, dengan saudara. Baik, menurut kamu tujuan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa? Menurut saya tujuan penerapan sila ketiga dalam kehidupan negara itu untuk menciptakan negara yang kuat, harmonis, dan bersatu sehingga seluruh manusia kuanti dan berbahagia. Oke, berarti kita simpulkan untuk mempererat persatuan Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Dawi Altaf dan saya bersama narasumber. Nama saya Fatur Rahman. Nah, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini saya mempunyai satu pertanyaan yang akan saya tanya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah generasi muda saat ini masih menghargai nilai musyawarah? Kalau menurut saya generasi muda saat ini itu kurang menghargai nilai-nilai musyawarah di dalam diri mereka, karena lebih mereka itu generasi muda ini mereka lebih mengutamakan dan dengan ego mereka sendiri. Jadi kalau mau kumpul-kumpul bahas sesuatu kurang mau menerima idenya si A, idenya si B, idenya si C gitu. Jadi egonya masing-masing. Pak. Oke. Kemudian coba beri
memberikan contoh dan saran perbaikan untuk generasi kita ini. Jadi menurut saya, contoh dulu ya. Contoh kadang-kadang itu ada mereka, misal kita kumpul-kumpul berdua gini, mereka debat tentang sesuatu. Sebenarnya debat yang mereka ini tuh, yang mereka debatkan itu nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada buahnya. Mereka hanya sekedar debat kusir doang gitu loh. Dan juga kalau ada di kelas-kelas itu mungkin ada pemilihan ketua kelas gitu kan. Mereka bukan berdasarkan kompetensi orang yang menjadi ketua kelas ini, tapi karena oh dia kawanku, oh dia orangnya kocak, seru gitu, makanya dia kebanyakan milih dia gitu. Jadi saran dari saya, perbaikan untuk itu, hendaklah kawan-kawan ini atau anak-anak ini kalau sering melakukan musyawarah walaupun hanya kecil-kecilan, misalnya 2-3 orang gitu kan, itu untuk meminimalisir ego mereka satu sama lain gitu. Dan juga mungkin kalau ada kumpul-kumpul gitu, mereka bisa matikan HP bentar lah untuk lebih menghargai perkumpulan tersebut. Ini tuh Pak. Baik. Terima kasih teman narasumber. Terima kasih. Mungkin ini saja video dari kami. Berarti generasi muda saat ini kita dianjurkan untuk saling bermusyawarah, bukan mengedepankan ego masing-masing, atau dalam memilih voting itu juga termasuk bermusyawarah ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Martin Sadisa Putra Lasi dengan kelompok 4. Di sini saya sama dengan Kak Rodi, di mana saya akan mewawancarai tentang penerapan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Kakak cara untuk menerapkan keadilan sosial di masyarakat? Keadilan sosial di masyarakat ya. Tentunya kalau kita bicara keadilan, tidak bisa kita samaratakan juga. Bicara keadilan itu kan bukan berarti bicara porsi yang sama, tapi sesuai yang dibutuhkan porsinya. Nah, kita tidak memilih satu pihak, tidak memihak satu pihak, baik itu berdasarkan pendekatan, suku, agama maupun yang lain-lainnya. Jadi kita harus bersikap netral, artinya untuk bisa mewujudkan suatu keadilan tersebut. Itu